Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham Koal. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, ketujuh Harum, dan ke-8 Bumi. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang di hari ini ditutup menguat 5,21% ke harga 1.715. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Indi di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi akhirnya mantul dari 1.600 seperti yang waktu itu saya buat supportnya ya. Dan dia tutup di atas 1.700. Itu cukup bagus, tapi perlu konfirmasi ya. Karena breakoutnya aja belum pasti. Bisa aja Senin dia turun. Tapi kalau Senin melanjutkan kenaikan dan bisa melewati 1.800 itu bagus. Jadi ada peluang 1.700 jadi support, tapi dia harus 1-2 hari atau 3 hari ke depan itu minggu depan naik atau menyentuh 1.800. Jadi 1.700 bisa jadi support. Kalaupun yang mau coba spek buy karena ketinggalan mungkin ya tinggal cut loss kalau dia turun. Kalau turun sampai bawah 10% kan cut loss saja kalau dia false breakout. Jadi kalau dia candle merah Senin udah cut loss saja, cut loss tipis saja 2-3% udah cut loss dulu karena ada peluang dia turun lagi. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai bawah ya cukup dalam, tapi kalau mau juga boleh, nggak ada yang masalah. Kan strategi orang itu berbeda-beda untuk mencari profit. Padahal pergerakan saham itu sama, naiknya 5%, mungkin ada profit 2%, ada profit 5% ya. Dan juga ada yang cut loss 5%, ada yang cut loss 2%. Jadi ya yang dipermainkan ini kan psikologis saja. Yang penting punya trading plan, punya strategi, psikologisnya bagus, ya bisa profit di saham. Teman, ya tetap masalah untuk cut loss itu pasti ada. Jadi seperti itu ya. Untuk Indi peluangnya bagaimana? Kalau dilihat dari volume ya bagus. Tapi ya semoga aja dia confirm breakout 1.700 biar lebih aman. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas, memang dead cross, tapi barcat di bawah 0 makin tipis, volume meningkat. Jadi ada peluang lanjut. Semoga aja ya. Saya juga punya Indi di harga 1.800-an, memang nggak pakai cut loss saya, karena saya akan cut loss kalau dia sampai jebol 1.600 itu. Saya nggak peduli dia ke 1.500 ini nguji trennya. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 1.600 saya cut loss dulu. Jadi seperti itu. Cukup dalam juga. Saya beli di 1.800 ya. Tuh 13% masih dalam batas wajar cut loss 13% untuk swing trade. Jadi seperti itu karena target saya itu dia bisa naik minim-minim ya 2000 apalagi menutup gapnya ini ya. Jadi kan risk rewardnya juga masuk karena saya memang disiplin cut lossnya ya saya. Untuk Indi langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang hari ini juga ditutup menguat 1,23% ke harga 1.645. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Adro diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro masih berjuang naik tapi bagus karena dia bertahan di atas 1.600, sempat reject dia turun tapi ditarik naik nih. Nih, candlenya di tanggal 16 November. Ini kan dia jebol support tapi ditarik. Berarti dijaga untuk Adro jangan sampai turun. Jadi ini dia masih konsolidasi. Tadi dia mencoba breakout dari trendline downtrendnya tapi gagal. Tapi untuk minggu depan masih peluang target 1.700. Jadi seperti itu untuk target 1 minggu ke depan. Ya risk rewardnya nggak masuk, memang cut lossnya lebih dalam 6%. Profitnya cuma 3,2%. Jadi seperti itu. Untuk Adro volumenya biasa aja ya, belum ada terlihat yang signifikan. Tapi kalau Adro ini volumenya besar bakal jebol dalam 1 hari 1.700. Jadi yang sudah punya tetap hold aja, apalagi yang nyangkut dari atas. Dan juga ini kan terlihat Adro itu 1.600 itu adalah resisten dan sekarang menjadi support. Nah ini kan cukup kuat. Bahkan dari 2019 diuji. Ini dari 2018, dah 3 tahun yang lalu diuji, terus gagal ya. Ini memang momentumnya nih. Ini kan dia terlihat membuat swing low-nya aja. Dia setelah rally melewati resisten 1.600 dan dia membuat swing low-nya. Kan karakternya memang seperti itu. Swing low-nya cukup lebar juga, cukup dalam. Ya wajar kalau ditarik dengan Fibonacci.
ya pas di sekitaran golden ratio 0,618. Jadi seperti itu ya. Jadi ada peluang Windows Dressing tetap akan naik untuk saham batubara. Seperti itu. Untuk Adro langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang hari ini juga menguat 3,14% ke harga 2.620. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya PTBA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA juga mantul ya. Setelah bertahan di atas 2.500 dia nggak sampai menutup gapnya di 2.400, dia naik. Dan juga naiknya dengan volume yang cukup besar. Yang penting gak false breakout. Memang kalau ditarik trennya masih di dalam downtrend channelnya, bisa seperti ini. Nah, kuncinya minggu depan harus confirm breakout atau bertahan di atas 2600 aman. Jadi ada peluang konsolidasi dan momentumnya semoga akhir bulannya dia breakout dari 2700. Kalau dilihat ini kan ya masih bisa ada 2 minggu perdagangan ya. Sampai 30 November tuh kan 2 minggu. Memang jadi seperti itu ya. Untuk PTBA menarik juga nih, akan uptrend dan ini juga masih di bawah uptrend channelnya. Ini kan di uptrend dari 28 September dan dia baru breakout ya. Jadi momentumnya tetap minggu depan harus confirm breakout dan gak turun lagi dari 2600. Jadi kumpulin aja dulu PTBA ya, arahnya masih akan ke atas. Ini sepertinya juga swing low-nya, jadi cukup dalam juga ya. PTBA membuat swing low-nya di area ini. Kalau ditarik dengan Fibonacci ya di golden ratio-nya juga 0,618. Jadi seperti itu. Untuk PTBA langsung saja ke saham keempat. Ada ITMG yang hari ini ditutup menguat 3,46% ke harga 20.175. Akhirnya tutup di atas 20.000. Asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, ITMG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG setelah membuat lower low dia naik ya. Memang masih di dalam downtrend channelnya dan juga ini bisa swing low-nya dan karakternya memang seperti itu. Nih, dia membuat swing low tuh bisa cukup dalam. Kan saat naik nih lihat swing low-nya bisa sampai bawah nih. Jadi ya karakternya memang seperti itu. Yang penting ITMG gak turun lagi dari 20.000. Jadi minggu depan itu konfirmasinya kalau di minggu depan hari Jumat penutupan perdagangan tetap berada di 20.000, di atas 20.000, itu bagus dan confirm akan lanjut uptrend. Jadi seperti itu, yang penting Bapak Ibu cut loss saja kalau ITMG ini turun dari 20.000. Cut lossnya tipis saja. Jadi kalau dia turun udah cut loss 3% daripada di bawah 5%. Kalau Bapak Ibu mau ya silahkan. Kalau saya akan cut loss kalau dia candle merah hari Senin. Kalau belinya sekarang buy on breakout. Jadi seperti itu. Untuk ITMG menarik juga diperhatikan. Semoga minggu depan akan ada kenaikan. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kelima. Ada UNTR yang hari ini malah ditutup terkoreksi tipis 0,43% ke harga 22.675. Tapi lihat bid offernya sangat tipis ya. Asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, UNTR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR masih konsolidasi, range-nya itu 22.000 sampai 23.000. Apakah menarik UNTR? UNTR ini menarik kalau mampu tutup di atas 23.100. Selama di bawah itu ya belum menarik. Kalau saya ya saya tunggu di area 22.300 kalau mau beli sampai 22.000 area ini. Ini kan dia konsolidasi, mending saya dapat profit 2%-an. Tapi belinya di bawah di 22.200 misalnya, ini kan lumayan dekat-dekat resisten 3%. Jadi tektokin aja, memang gampang ya kelihatannya, tapi kalau Bapak Ibu disiplin beli dekat support, dekat resisten jual, harusnya bisa nih kan nih. Jadi seperti itu ya. Untuk UNTR masih belum aman selama nggak naik atau konfirmasi breakout 23.000. Memang MACD-nya mulai menyempit, garis biru mulai mengarah ke atas, bar chart di bawah makin tipis, volume biasa aja, dan candle hammer ya hari ini. Jadi hari Senin harus rebound, minimal tutup di 23.050. Seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham ke-6. Ada Doit yang hari ini menguat 2,06% ke harga 296. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Doit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit ini yang penting sabar. Dia ini kan belum naik bahkan dari
di Agustus pernah naik terus gagal, dan ini masih di area bottom. Risk rewardnya juga masih menarik. Ini saya ulang-ulang lagi ya analisa saya sebelumnya nih, cut lossnya tipis saja, paling 7%. Kalau kemarin belinya di 290 kan lumayan profitnya dah, dan target profitnya minim-minim nih 21% di neckline double bottomnya ini. Nah apalagi kalau mampu breakout 380 udah bisa sampai 420 dan 450 nih, risk rewardnya 1:4 bahkan 7 kali ya untuk target kenaikan Doit. Yang penting sabar ya, naik turun biarin aja, jadi nggak musing-musing juga ya, karena pergerakannya juga nggak volatil, ini tinggal nunggu momentum lah menarik untuk Doit. Jadi saya akan perhatikan juga Doit, untuk mungkin saya tambah lagi karena saya sudah punya sedikit. Jadi seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham ke-7, ada Harum yang hari ini ditutup menguat 11,56% ke harga 8.925. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Harum diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum hari ini juga luar biasa ya, akhirnya 8.250 8.400 di breakout. Jadi sekarang itu supportnya 8.400. Nah kalaupun dia retest support sini sikat bukan 8.400, 8.500an lah ya, di sekitaran 8.400 8.500 itulah area supportnya, dan menarik. Atau ini aja ya, bisa aja supportnya di 8750 ini aja. Nah di area ini jadi sudah breakout, tapi bisa aja gagal breakout dan dia turun lagi. Jadi seperti itu kalau dilihat ya, sini aja ya. Nah jadi seperti ini untuk pergerakan Harum. Kalaupun retest ya retest bisa seperti ini, bisa sampai 8.500 dia naik lagi, dan bisa konsol di area ini sebelum lanjut uptrend di Desember. Jadi seperti itu, yang punya dari bawah sudah tetap hold, dan sekarang yang sudah beli di area pucuk sudah lumayan kan berkurang lossnya ya, tunggu aja, sabar, bakal potensi akan uptrend untuk Harum. Jadi seperti itu, MACD-nya sudah golden cross mengarah ke atas, volume meningkat dan bar chart di atas 0 terbentuk. Jadi harusnya lanjut, kalaupun koreksi ya seperti ini gambarannya. Ya tinggal cut loss saja kalau dia jebol 8.400. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham terakhir, ada Bumi yang hari ini ditutup naik cukup tinggi 4,54% ke harga 69. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Bumi diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi sempat turun ke 64 dan naik lagi ya, dan sekarang dia di area resistennya 69 sampai 70 dengan kondisi seperti ini karena volume meningkat dan juga candle hammer, bodinya cukup panjang, jadi ada peluang minggu depan itu naik minim-minim bisa uji 72 ya, dan bagusnya lagi ya kalau sampai 76. Jadi seperti itu untuk Bumi. Kalau ada yang beli dekat-dekat support tadi cukup bagus juga di 64 ya. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-saham dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.